Selamat datang di Monday Show with Mr. Ben. Monday shouldn't suck, it should be tragic. Sebuah pertunjukan stand-up komedi membahas sesuatu yang rame selama seminggu ke belakang. Dan gue dengan bangga ingin menyampaikan tanggal 5, 12, 19, dan 26 Juli akan ada Monday Show live lagi. Gue akan stand-up lagi selama 4 minggu berturut-turut dengan bintang tamu yang sangat-sangat luar biasa. Lalu juga tanggal 26 Juli gue ada mini show stand up komedi bahasa Inggris. Nanti akan segera di-announce partnership dengan Mad for Life Comedy Club. Dan intinya sih gue bangga banget, intinya sih gue seneng banget akan bisa live show lagi. Karena selama bulan Juni emang lagi padat banget. Dan gue juga udah enak ngomong depan kamera gini, kayaknya memang gak bakat jadi konten kreator deh. Lu ngeliat gak sih konten-konten gue di IG, di YouTube semuanya kurang effortnya nggak segede teman-teman gue kayak Oza gitu, kayak Apos. Jadi gue bisanya stand up aja kayaknya. Oke, kita akan bahas apa aja yang lagi rame selama seminggu terakhir. Pertama, gue pengen nanya ke kalian. Nah, ini kan biasanya kayak gini-gini tuh gue tuh lebih suka live interaction ya, tapi udahlah kita udah ditulis juga jokesnya. Apa definisi orang kaya menurut kalian? Ini buat orang kaya nggak usah ikutan ya. Apa definisi orang kaya menurut kalian? Definisi pertama orang kaya. Waktu gue masih kecil, gue tuh pernah ke rumah temen dan kulkasnya itu bisa ada dispenser es batu. Jadi gue di tahun 2000-an awal, di zaman orang tuh bahkan banyak yang belum punya dispenser. Bahkan dispenser air dingin aja waktu itu dianggap sebuah kemewahan. Ini temen gue punya dispenser es batu dari kulkasnya. Jadi lu tau kan kulkas kayak gitu, jadi ada spotnya sendiri, lu taruh gelas, ntar es batunya turun keretak gitu. Dan es batunya proper gitu, pas dibuka ternyata memang ada salurannya, memang ada sistem filtrationnya, dan memang ada cetakannya. Jadi lo tinggal masukin air minum di situ, ntar nunggu 1 jam, 2 jam, dia akan membeku sendiri, langsung ready es batunya, on the spot gitu. Karena zamannya gue dulu minum es batu, minum pakai es batu, misalnya gue bikin Milo atau bikin es teh, es batunya tuh selalu bau ikan tongkol, selalu bau udang, karena nyokap gue tuh selalu naruh barang-barang seafood-seafoodnya dia, karena gue besar di Balikpapan. Dulu seafood tuh termasuk barang murah di Balikpapan. Jadi gue inget banget kalau misalnya mau ngeluarin es batu, itu mesti ambil dari ice tray-nya dulu, terus di sampingnya ada ikan tongkol, ada udang gitu. Terus mesti gue prak gini, pas udah gue angkat, ambil satu, anjing bau amis ini pakai es batu, nggak usah lah. Akhirnya gue nggak pakai es batu, balikin lagi, eh, bikin Milo panas, terus diemin di freezer. Diemin di freezer, kelupaan anjing, Milonya jadi beku juga. Itu definisi orang kaya pertama menurut gue. Lalu apalagi? Lalu gue ke rumahnya juga lumayan keren gitu. Lantai kamar mandinya tuh kering spotless gitu. Itulah kenapa gue sudah berhenti berharap sama lantai kamar mandi. Gue lebih berharap kesetrum di podium. Gue nggak usah nyebut apa-apa lah. Kalian juga tahu kan ini lagi ngomongin siapa. Oke, Budiman Sujatmiko tentunya. Ada beberapa berita yang menurut gue cukup why. Kayaknya hampir tiap hari selalu ada yang ini. Gue tuh sebenarnya bikin show ini setiap hari bisa tahu. Tiap hari tuh pasti ada tahu yang bisa dibicarain, tapi udahlah, nggak usah terlalu berlebihan. Kita mulai dari aku ingin pindah ke Meikarta. Ada yang ingat iklan itu tahun 2017? Aku ingin ke Meikarta. Terus kayak mereka menggambarkan Jakarta itu kayak suasana yang serem, terus budget iklannya mereka itu 1 triliun. Coba kalian Google, itu budgetnya iklannya Meikarta itu 2016 apa 17 tuh sekitar kurang lebih 1 triliun gitu. 1 triliun tuh buat perbandingan tuh standar promosinya film Hollywood. Dan mereka menggambarkan Jakarta tuh sebagai tempat yang kusam, kayak Gotham City yang serem gitu. Terus kayak Mekarta harapan baru gitu, dan realitanya adalah ya sama-sama suram. Mekarta diambil alih negara. Jadi lahan Mekarta sejumlah 31 hektar itu dihibahkan untuk apartemen subsidi untuk mempercepat proyek 3 juta rumah. 31 hektar lahan ini dan apartemen ini senilai 291 miliar. Gue kalau misquote atau apa, tolong dimaklumi, gue nggak mau riset terlalu banyak lah, karena at the end of the day kalau cuma mau pinter-pinteran riset mah semua orang punya ChatGPT, punya Google, tapi ini kan kita lucu-lucuan aja gitu. Maksudnya gini, kalian pernah dengar nggak dulu ada kutipan
Kalau kalian punya utang 1 miliar, kalau kalian, sorry, kalau kalian punya utang 1 miliar di bank, yang pusing tuh kalian. Tapi kalau kalian punya utang 1 triliun, yang pusing tuh bank. Gua rasa ini the exact skenario yang sedang terjadi saat ini. Kok bisa segampang itu dihibahkan gitu? Ini duitnya kan, correct me if I'm wrong, ini setahu gue duitnya pakai duit investor Cina ini, duit investor Cina dan apa namanya iklan. Jadi duitnya orang, terus proyeknya nggak jalan, terus gimana tiba-tiba di take over pemerintah? Berarti kan pemerintah yang nanggung kan biaya APBN-nya. Ini membuktikan apa? Ini membuktikan orang Cina tuh jago gitu. Membuktikan orang Cina tuh hebat. Respect bro, respectnya. Ingat nggak tahun lalu ada pesantren rubuh, itu anggarannya 120 miliar dan dibangun dengan APBN. Ternyata orang Cina, Cindo lebih jago deh. Oh, lebih gede lagi. Oh, kita lahan Meikarta lebih mahal lagi 2 kali lipatnya. Respect. Memang kalau berbisnis tuh harus kayak gini bro, harus skala gede. Jadi yang pusing tuh bukan kita lagi. Kalau lu bikin apa namanya, lu gerobakan apa namanya jualan bubur ayam ya habis. Memang harus kayak gini, jangan setengah-setengah. Respect buat Meikarta, semoga beneran tercapai 3 juta rumah, meskipun entah rumahnya itu buat siapa. Kemarin sempat ada rumah yang kecil banget itu nggak sih? Udah lihat belum? Yang berapa kali 2 kali 3 tuh berapa, itu kecil banget, semua nempel-nempel. Ya siapa mungkin kan pangsa pasarnya sejenis Eli kurcaci gitu, atau spesiesnya ucok baba atau gimana, gua nggak tahu juga. Oke, jadi salut buat Mekarta, itulah strategi. Ternyata exit liquidity itu nggak selamanya gitu, sesama rakyat. Pemerintah juga bisa jadi exit liquidity. Oke, next. Panji versus Ferry Amsari, diskusi soal UGM, Budiman Sujatmiko, lalu Munarman tuh mirip banget sama teman gue namanya Ustadz Misbah. Lu cari deh di IG, Ustadz Misbah mirip banget sama Munarman. Jadi pas ngeliat mukanya Munarman tuh gue udah ketawa sendiri, anjir. Ustadz Misbah adalah salah satu stand up comedian yang paling lucu yang gue kenal. S3 Al-Quran katanya. Mereka pihaknya Panji bilang ini masa acara ada izin dibubarin, katanya Bang Ferry Amsari, ini nggak apa-apa kok, ya mereka maling, mereka datang ke rumah kita, ya harus kita usir gitu, sah hukumnya. Kalau misalnya ada maling datang ke rumah kita terus kita tembak mati dia, ya sah karena mereka intrusion gitu. Ini menurut lu siapa yang benar, siapa yang salah di sini? Sebenarnya gini, selalu ada yang berpendapat bahwa ini salah, akan selalu ada yang berpendapat bahwa ini benar. Selalu ada yang setuju bahwa dibubarkan, ada yang nggak setuju bahwa ini dibubarkan, dan that's democracy. Kita boleh memiliki perbedaan pendapat. Dan gue tuh menyayangkan banyak orang yang menghujat Panji karena sebel gitu. Karena sebel, ini kenapa ya layaklah, mereka kan mereka maling demokrasi. Iya, tapi ini ada 2 orang dewasa yang lagi diskusi sehat. Itu namanya diskusi gitu, bukan ngata-ngatain pakai akun anon di Twitter gitu. Jadi gua rasa yang harus diapresiasi itu bukan masalah benar salahnya, tapi kayak perbedaan pendapatnya, diskusi yang layak gitu. Cuman gimana pun juga sebenarnya sih logikanya adalah yang benar tuh Ferry Amsari. Yang benar adalah Ferry Amsari. Cuman di satu sisi ya siapa sih yang pingin punya acara terus acaranya tahu-tahu dibubarin gitu. Gue cuma kalian ngebayangin lucu banget gak sih kalau misalnya Ferry Amsari sama Panji lagi diskusi berdua gitu. Ini harus dibubarkan, mereka maling. Ya, tapi udah ada izinnya. Tiba-tiba ada orang yang bubarkan diskusi ini. Lagi diskusi soal diskusi dibubarin. Terakhir, Koperasi Desa Merah Putih. Selama pelatihan 5 manajer Koperasi Merah Putih, ada 5 orang meninggal dunia. Turut berduka cita buat keluarga yang ditinggalkan. Apakah ini the real definition of proyek tumbal? Ini sebenarnya ngapain sih? Logikanya itu di mana sih? Kayak manajer toko sembako tuh mesti latihan militer. Lu kalau mau latihan tangguh-tangguhan tuh kayak ke Pasar Senen aja. Banyak kayak orang Cina punya toko kelontong tuh tangguh juga sih tuh. Gue pernah beli garam di Pasar Senen.
Cuma beli garam doang, gue mau balik terus gue nanya ke nyokap gue mau nitip apa, garam. Nyampe tokonya dan tipikal toko orang Cina, masih ada kalender robeknya gitu. Kipas anginnya sudah leot-leot, terus lampunya remang-remang, ada encim-cim lagi nyatat gitu. Set, set, set. Kan mau nanya mau beli garam gitu. Dan dia nggak noleh ke gue, dia masih nulis gitu. Garam apa? Gitu. Beli garam aja, Garam Himalaya sebelah kiri, garam biasa sebelah kanan. Kalau nanya doang balik aja. Anjir, digituin gue bro. Dan gue beli garamnya. Mungkin ekspektasinya kayak manajernya jadi tangguh gitu, kayak film-film Ip Man. Kalau Ip Man kan dulu jualan ini ya, jualan apa, payung gitu di tokonya. Jadi jualan payung, jualan sembako, tahu-tahu bisa bela diri. Set, 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 set. Tapi maksudnya, I mean, come on. Ini orang meninggal loh, latihan jadi manajer tuh. Emang seberat apa latihan militer? Lu kalau jadi gue tahu ini orang lagi nyari kerja semua, tapi nggak kayak gini juga bro. Treatmentnya masa mereka tuh nggak siap jadi tentara, mereka tuh siap ngurusin Indomie, Bimoli, bukan mau perang gitu. At some point, gue tuh ngerasa jokes-jokes kayak gini tuh makin depressing gitu loh. Kayak gue tuh ngeliat kayak ginian, oh ini buat lucu-lucuan, tapi pada akhirnya ya maksudnya ini nyawanya orang mau kayaknya memang valuasinya tuh nggak ada gitu. Apa ya? Sorry ya, jadi agak bleak gini, jadi agak suram begini karena gue tuh sebenarnya cuma ganggu di kepala, tapi gue nggak ketemu aja punchline-nya karena cuman kasihan aja, ini keluarganya orang gitu lagi nyari kerja, dia ngikutin tanda tangan dan sebagainya macam, tapi sampai meninggal dunia gara-gara. Kalau jadi tentara masih make sense gitu, dan ada orang jadi, kalau dia memang dari awal itu jadi tentara terus pelatihan militer sampai meninggal itu banyak, tapi ini aduh man, come on ya. Apakah nanti mereka dimakamkan di Mekarta? Anjing, itu terlalu dark, sorry ya. Gua nggak ada closing buat ini, tapi cuman sedih aja sih ngeliat kayak ginian. Anyways, ini gue pun ngerasa agak depresi bikin show kayak ginian dari kamar. Gue tuh selalu mikir, wah enak kalau misalnya gue ngonten dari rumah aja, cuma yang penting suaranya enak gitu, pakai clip on-nya proper. Tapi pada akhirnya live interaction tuh yang terbaik sih, dan gue juga sebenarnya ada beberapa jokes tapi harus ditahan. Anyways, itu dulu untuk Monday Show hari ini. Sampai jumpa tanggal 5 Juli. Bintang tamunya Rizky Ambon. 12 Juli bintang tamunya Viko Fariza. 19 Juli Misteri Gas. 26 Juli Rahmat Ababil. Bye-bye.